Dalam hadirat-Mu malam hari ini Kau mengajar kami Tuhan untuk membangun hidup seperti yang Kau inginkan, khususnya dengan penyembahan-penyembahan kami, pujian-pujian kami di hadapan Engkau. Yang malam hari ini Kau akan mengajarkan kepada kami bahwa ini bukan tentang lagu belaka, bahwa ini bukan tentang Tuhan susunan kata-kata saja, tetapi ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Dan malam hari ini kembali Kau menyatakan dengan cara-Mu, mengajar kepada gereja-Mu Tuhan sore ini. Biar kami semua menangkap Tuhan seperti apa yang Kau inginkan. Dan kami menjadi orang-orang-Mu yang tahu menggunakan kekuatan pujian dan penyembahan dalam hidup kami untuk selalu menikmati kemenangan bersama dengan Engkau dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan apa yang telah Kau taruh dalam hati dan pikiran hamba-Mu. Biar Kau berkati Tuhan untuk semua boleh mengalir bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ini mengucap syukur. Dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersama umat Tuhan, kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati dan silakan duduk. Selamat sore semua, shalom. Oh luar biasa ya, sekali lagi shalom ya. Damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup kita saudara sekalian, dan bersama-sama kita akan menikmati seluruh pelayanan firman Tuhan lebih lagi pada sore hari ini. Namun ada dua perkara yang ingin kami tekankan. Yang pertama saudara sekalian, syukur oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus kemarin ya, tepat jam 12 siang, saudara, seluruh proses jual beli tanah kita sudah diselesaikan lewat penandatanganan akta jual beli. Maka sejak kemarin tepat jam 12 tanah yang ada di depan sudah resmi punya battle area. Boleh beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Semua Tuhan sudah cukupkan, 2,5 miliar sudah kita selesaikan saudara-saudara sekalian, dan kita terus berdoa supaya kita menjadi gereja yang bisa menyelesaikan kehendak Tuhan di atas muka bumi. Nanti sertifikat keluar atas nama GBI Jalan Hasanuddin sehingga kita bisa kelola untuk pelayanan lebih lagi. Dan yang kedua, jangan lupa hari Rebo saudara tanggal 22 bersama Pastor Sidney Mohede, saudara kita akan masuk dalam pelayanan dari Wahana Visi Indonesia dalam rangka mencari sponsorship buat anak-anak Papua. Semua orang boleh hadir, free saudara sekalian, anak-anak muda boleh hadir. Nah orang-orang 30, 40, 50-an tahun yang sudah kerja Anda juga boleh hadir. Khususnya saudara kalau Anda rindu membagikan berkat 150.000 sebulan bagi anak-anak di Papua. Saudara-saudara sekalian, biasanya kita kalau nongkrong sama keluarga kita, kalau cukup banyak 150.000 sekali nongkrong makan di luar, itulah bisa kita investasikan. Nah, Anda punya kesempatan menginvestasikan jumlah yang sama untuk menolong orang-orang dalam pelayanan, bisa sekitar 1 tahun, 2 tahun, atau kalau Anda tergerak bisa sampai 5-10 tahun ke depan, saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang kita akan mulai melanjutkan apa yang telah kita pelajari pada minggu pertama, yaitu tentang saudara sekalian menyembah Dia, worship Him. Dan hari ini kita akan masuk di dalam bagian kedua sharing firman Tuhan tentang menyembah Tuhan, worship Him. Khususnya kita mau belajar sekali lagi, dan bukan hanya mengerti tetapi sampai tahap menggunakan saudara sekalian kekuatan Tuhan, sampai tahap menggunakan kekuatan Tuhan yang Tuhan simpan di dalam pujian dan penyembahan untuk Anda dan saya kerjakan. Nah saudara, saya ingin awali sharing dengan ini. Kalau Anda melihat di dalam Alkitab saudara dan meneliti kata-kata ini, kata-kata tentang mulut, kata-kata tentang lidah, kata-kata tentang kata-kata itu sendiri, maka saudara sekalian Anda bisa melihat di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, ketika perkara ini adalah perkara yang sangat penting di hadapan Tuhan. Perkara yang sangat penting di hadapan Tuhan. Saya mengingat dalam Bilangan 14 saudara sekalian, ketika orang Israel setelah mengirimkan para pengintainya 40 hari ke tanah Kanaan dan kemudian mereka pulang saudara, dan kemudian dibawa berita sama mereka. Yosua dan Kaleb membawa berita yang positif. Kita bisa ini menaklukkan tanah Kanaan, tapi yang 10 bawa berita negatif. Wah, orang di sana gede-gede, kita nanti kalah, kita kayak belalang, saudara sekalian. Maka Anda kalau lihat atau ingat di Bilangan pasal 14, saudara sekalian, orang-orang Israel kemudian mulai menangis dan kemudian berkata, wah, kenapa kami dibawa ke sini untuk kami mati di padang gurun ya? Mereka mengatakan
mengatakan seolah-olah Tuhan itu jahat ya. Oh Tuhan, bawa kami ke tempat ini supaya kami mati di padang gurun. Saudara sekalian, kata-kata itu penting di hadapan Tuhan. Hari itu kata-kata yang mereka ucapkan, Tuhan berkata, deal. Jadi kamu bilang kamu ke tempat ini untuk mati di padang gurun, dengar baik-baik. Semua orang yang umurnya 20 tahun ke atas, kamu semua bangkaimu akan akan ada di padang gurun. Saudara, apa yang dikatakan Tuhan berkata, deal, jadi, genap. Yang kamu omongkan terjadi. Saudara sekalian, kita seringkali tidak pernah memikirkan bahwa mulut kita, lidah kita, kata-kata kita sesuatu yang penting. Tapi Alkitab menganggapnya sesuatu yang penting. Kalau Anda melihat saudara sekalian atau Anda punya program Alkitab, Anda search, Anda cari kata mulut, Anda ketik ya mulut. Di Alkitab itu ada berapa banyak toh kata mulut? Maka kira-kira keluar 349 kali. Kalau Anda menulis kata lidah, untuk cek di Alkitab itu ada berapa banyak kata lidah, maka ada sekitar 103 hasil yang berhubungan dengan saudara sekalian pencarian kata lidah. Nah, kalau Anda ketik kata-kata saudara sekalian, maka Anda akan menemukan sekitar 5.100 hasil atau saudara sebagai hasil pencariannya dengan jumlah sekitar 5.500 ini saudara sekalian. Maka ada satu prinsip penting yang Anda dan saya selalu harus tahu, bahwa di dalam Alkitab prinsipnya demikian, semakin banyak dibicarakan maka itu artinya semakin penting. Semakin Alkitab bicara banyak, itu artinya semakin menjadi sebuah isu yang penting. Ya, salah satu contohnya di Alkitab, saudara Anda bisa menemukan hampir 2/3 Alkitab bicara tentang uang. Ya, karena itu pengelolaan uang di Alkitab menjadi sesuatu yang penting. Sama di Alkitab, saudara, kata mulut, lidah, dan kata-kata ada dibicarakan di dalam banyak bagian Alkitab. Ini menunjukkan bahwa perkara ini penting di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, apa hubungannya dengan pujian dan penyembahan kita? Kita tahu saudara bahwa pujian dan penyembahan kita itu memakai mulut, atau setiap kali kita memuji, setiap kali kita menyembah Tuhan, saudara, itu memakai media atau memakai saudara sarana mulut kita, lidah kita, kata-kata kita, saudara sekalian. Di mana sekali lagi saudara, apa yang akan keluar dari mulut kita pada waktu kita memuji, pada waktu kita menyembah Tuhan akan sangat menentukan sekali. Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita baca bersama saudara, jemaat sore katakan 2-3 sekarang. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Anda menggemakan perkara-perkara yang baik, saudara sekalian, dengan lidah Anda akan memakan hasil yang baik, saudara sekalian. Tetapi Anda menggemakannya dengan cara-cara penuh kematian, maka Anda akan memakan buahnya juga. Tuhan itu adil dalam perkara ini. Mulutmu, lidahmu, kata-katamu adalah sesuatu yang penting, saudara sekalian. Itulah sebabnya kita perlu memperhatikan tentang perkara ini. Nah, salah satunya, saudara sekalian, yang harus kita tangkap sore ini lebih jauh adalah bahwa dengan mulut, lidah, dan kata-kata kita waktu kita memuji Tuhan, saudara sekalian, disitulah Tuhan telah meletakkan satu kekuatan rohani, satu senjata rohani yang seharusnya kita bisa menggunakannya dengan sangat baik di dalam hidup Anda dan hidup saya. Nah, 2 ayat akan mengantarkan kita. Mazmur 8 ayat ketiga. Ya, Mazmur 8 ayat ketiga. Jemaat sore, mari kita baca bersama-sama dan kita tangkap ya apa yang Tuhan terus mau ajar kepada kita. Baca sekarang bersama, katakan 2 dan 3. Sekarang, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Alkitab bilang di mulut bayi-bayi dan di mulut anak-anak kecil yang menyusu, saudara sekalian, sudah diletakkan sama Tuhan sesuatu yang Alkitabnya menyebut dengan kata dasar kekuatan yang bisa membuat musuh-musuh dan para pendendam bungkam dan tutup mulut, kalah. Ada dasar kekuatan yang sudah diletakkan Tuhan di mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Nah, tentang apakah itu? Nah, Yesus di masa perjanjian baru mengutip
ayat ya dari Mazmur pasal 8 ayat 3 dan kemudian mengajarkan kebenaran ini bagi para pendengarnya zaman itu dan bagi Anda dan saya pada masa sekarang. Pada Matius 21 ayat 16, Yesus mengatakan dan mengajarkan, membagikan prinsip ini ketika orang-orang Farisi jengkel karena mendengar anak-anak kecil berkata, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Teriak-teriak di sekitar Yesus, orang-orang Farisi merasa terganggu dan jengkel. Dia berkata, apa kamu gak dengar mereka teriak itu? Lalu Yesus bilang gini, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Nah saudara, ayat ini paralel, ayat ini bersejajar saudara sekalian. Dari masa perjanjian lama Yesus mengambil prinsip ayat ini dan kemudian memperjelas dengan mengatakan apa yang dimaksud dasar kekuatan yang diletakkan Tuhan di mulut anak-anak dan bayi yang menyusu, yang akan membuat saudara sekalian akan membuka para musuh dan pendendam. Yang dimaksud dasar kekuatan di mulut bayi dan anak-anak itu, sekali lagi Yesus mengajarkan itu bicara tentang puji-pujian. Dasar kekuatan di mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, yang membuat musuh dipukul kalah, saudara sekalian. Itulah perkara yang bernama puji-pujian, itulah perkara yang bernama penyembahan, pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Nah saudara, ini mengantar kita kepada beberapa hal ke depan ini saudara. Nah mari belajar bersama dengan saya lebih jauh. Kalau kita ini tahu dan saudara, sore ini saya berdoa Anda menangkap di hati Anda ya. Saudara jangan main-main saudara sekalian tentang pujian dan penyembahan ya. Ada kuasa. Beberapa puluh tahun lalu ada toko roti di kota Salatiga, masih ada sekarang. Kalau nggak salah namanya toko roti 56. Toko roti 56. Kalau Anda pergi ke Jenderal Sudirman, saudara masih ada anaknya sekarang dan masih ke gereja kita. Beberapa tahun lalu om yang punya toko roti 56 ini saudara sekalian membuat roti dan entah bagaimana saudara sekalian seperti apa caranya, tapi yang pasti tangannya masuk ke dalam mesin ya yang untuk menghaluskan adonan itu. Jadi tangannya bisa kecepit gitu aja. Nggak tahu ceritanya bagaimana, tapi tangannya si om toko 56 ini masuk di dalam mesin ya yang sedang saudara sekalian menggiling tepung menjadi lebih adonan jadi lebih menyatu. Tangannya terjepit di dalam sana. Dan saudara sekalian orang-orang sudah datang ya, dokter sudah datang, saudara sekalian orang-orang teknisi datang untuk nyabut tangan, tapi setiap tangan ditarik dia teriak, aduh kesakitan. Dan zaman-zaman itu ketika saya masih kecil, almarhum ayah saya pendeta Andreas Lusli datang pergi ke toko itu dan kemudian saudara-saudara sekalian melakukan pelayanan. Hari itu dia mengajak orang menyembah Tuhan, memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Semua orang ketawa. Saya nggak tahu lagunya apa, tapi mungkin kalau dia punya lagu kira-kira begini ya dia. Atau saya. Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa. Sementara tangannya tetap di dalam terjepit saudara sekaliannya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allahku maha kuasa. Saudara sekalian, orang-orang yang di ruangan itu, mereka ketawa-ketawa, mereka bilang, ini pendeta gila, ini pendeta apa nggak ngerti, orang lagi kesakitan, tangannya kejepit, nggak bisa keluar, ditarik sakit, ya digerakkan sakit, apapun sakit, saudara sekalian. Tapi hari itu mereka tim tetap melanjutkan penyembahan. Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa.
kuasa. Mari yang tahu lagu ini sembah Tuhan bersama saya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Itu sampai sekarang menjadi sebuah kesaksian khusus. Keluarga dari toko 56 itu, saudara sekalian, sampai ayahnya meninggal, ibunya meninggal, satu saudara meninggal, dan wanita yang sendirian itu sampai sekarang masih ke gereja. Mereka setia karena sampai hari itu mereka melihat sebuah kejadian. Ketika pujian penyembahan dinaikkan, saudara, kuasa Tuhan terjadi. Entah bagaimana tiba-tiba terdengar suara jeglek keras, lalu tangan itu bisa ditarik lepas, saudara sekalian. Tangan yang sudah terjepit beberapa lama, tangan yang sudah diupayakan ditarik, mungkin tulang-tulangnya sudah cukup remuk di dalam, tapi hari itu ketika pujian penyembahan dinaikkan, Tuhan berbuat mujizat yang besar. Ada kuasa di dalam penyembahan kepada Tuhan. Yang ngerti katakan amin, dan beri tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus kita. Hanya bagi Yesus kita yang luar biasa. Nah, saudara sekalian, kalau kita ini tahu bahwa ada kuasa Tuhan, ada dasar kekuatan yang Tuhan taruh di mulut bayi-bayi ya, dan anak-anak yang menyusu, kata firman Tuhan, maka apa yang perlu kita lakukan dengan kuasa itu? Nah, kalau kita tahu ada kuasa di dalam penyembahan kepada Tuhan, maka yang pertama kita perlu belajar untuk beat your enemies with worship. Pukul musuhmu dengan penyembahan yang kau naikkan kepada Tuhan. Saudara sekalian, Anda perlu ngerti ini bukan lagi tentang kata-kata atau lagu-lagu. Beberapa orang Kristen masih terus bertingkah laku seperti ini, dan ini saatnya bertobat. Dengar dalam nama Yesus. Mereka bilang, kan lagi puji-pujian, 30 menit kan nyanyi-nyanyi, datangnya nanti-nanti saja, telat-telat saja. Kenapa? Kata dia, saudara, karena yang penting menurut dia adalah firman Tuhan. Oh, dia mengalami sebuah hal yang saya berkata tidak cerdas, saudara sekalian. Hari ini kita belajar sekali lagi, ini tahun spiritual journey. Saudara sekalian, spiritual journey. Anda perlu belajar membangun spiritualitas yang penuh dengan kecerdasan. Ya, Anda tahu bahwa rumus orang berhasil bukan hanya IQ, emosional atau intellectual quotient, maksud saya. Bukan hanya EQ, emotional quotient, tapi rumus berhasil sekarang ada SQ, spiritual quotient. Orang-orang cerdas secara spiritual, dan dalam kecerdasan spiritual yang perlu Anda kerjakan, Anda dan saya, adalah belajar mengerti dan memakai kekuatan dalam pujian penyembahan yang pertama untuk mengalahkan musuh-musuh Anda. Jadi ini lebih daripada lagu-lagu. Ini lebih daripada kata-kata. Ini lebih daripada hanya 30 menit mengisi waktu. Ini menyembah Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau Anda tahu menyembah Tuhan, Anda tahu akan ada kekuatan, dan pakai kekuatan itu untuk memukul musuh-musuh Anda. Dalam 2 Tawarikh pasal 20, saudara, ayat 20-22, kita tahu kisah tentang Raja Yosafat yang menang dalam peperangan, saudara sekalian, tidak menggunakan strategi manusia, tidak menggunakan banyaknya anggota tentara, tidak. Tapi Alkitab cerita bagaimana dia menyusun pasukannya. Di bagian depan adalah pasukan penyembah Tuhan. Pasukan yang memuji Tuhan. Pasukan yang mengarahkan semua orang untuk berkata bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara sekalian, kemenangan hari itu terjadi secara spektakuler. Kenapa? Ya, mereka pukul musuh mereka. Mereka beat their enemies. Dan dengan cara apa mereka pukul musuh mereka? Mereka memukulnya dengan cara menyembah Tuhan, bersorak bagi Tuhan, memuji Tuhan, kuat dalam hidup mereka. Anda nanti juga bisa lihat dalam Bilangan 21 ayat 16, orang Israel di daerah yang namanya Bir. Hari itu mereka sampai ke sana, mereka ketemu sebuah sumur yang sudah kering, saudara sekalian. Batu-batu ada di sumur itu, batu-batu dicongkel, digali, airnya belum datang. Lalu Alkitab bilang Tuhan menyuruh Musa mengumpulkan semua orang Israel di tepi sungai Bir itu, saudara sekalian, di tepi sumur Bir, di daerah Bir itu. Dan kemudian mereka didorong Tuhan untuk menyanyikan lagu seperti ini.
berbual-bualah, ya, melimpahlah air, limpah ruahlah air. Mereka menyanyikan lagu itu, dan sementara mereka menyanyi, saudara sekalian, mereka mengalahkan musuh kekurangan dalam hidup mereka. Ketika tidak ada air, ketika mereka menyembah Tuhan, air melimpah, air keluar, saudara. Kenapa, saudara sekalian? Mereka tahu ada kekuatan. Hari itu maksud saya, mereka belajar ada kekuatan dalam pujian penyembahan, dan mereka memukul musuh mundur mereka. 1 Samuel 16 ayat 23, yang ini mari kita boleh buka bersama. Anda boleh buka Alkitab Anda, 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-23. Saudara sekalian, itu kisah Daud, ya, di istana Saul. Ya, Anda 1 Samuel pasal 16 kita lihat bersama. 1 Samuel pasal yang ke-16 di dalam ayat yang ke-23. Daud ditarik ke istana Saul, saudara sekalian, dan diberi sebuah tugas khusus, ya, untuk menjadi pelayan Saul, saudara. Dan dalam ayat 23 ada satu tugas penting, sederhana tapi penting, yang Daud harus kerjakan bagi Raja Saul. Ayat 23 berkata, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul. Roh yang pada Allah itu artinya roh yang diizinkan Tuhan kerja di hidup Saul. Maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saudara sekalian, saya percaya ini bukan tentang sekedar musik lembut. Ini sebuah penyembahan. Daud dikenal sebagai penyembah. Di padang penggembalaan dia seorang penyembah. Di mana-mana tempat dia seorang penyembah. Kitab Mazmur menunjukkan dia seorang penyembah. Dia seorang pencipta lagu, seorang penyanyi, seorang penyembah. Waktu dia bangun kerajaannya, dia pastikan armada pujian penyembahnya keren punya. Kalau Anda dengar khotbah Pak Wing 12 Februari, ada 4.000 pemuji Tuhan yang 24 jam bernyanyi memuji menyembah Tuhan. Ini orang memang penyembah. Jadi kalau kita ngelihat ke konteks ini, kita bisa percaya hari itu Daud sedang memainkan kecapi tapi sambil menyembah Tuhan. Kita berkata setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Akibatnya Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini prinsip sederhana tapi kita perlu kerjakan. Kadang-kadang kita, saudara, nggak menggunakan prinsip ini, ya. Ketika kita mungkin, saudara sekalian, dirundung oleh musuh kita. Musuh kita ada cukup banyak. Beberapa orang punya musuh rasa takut dalam hidupnya. Ketika mau ujian skripsi, beberapa orang, saudara sekalian, mulai rasanya gemetar, tangannya keringetan terus, ya, langsung mikiri gimana nanti dosen, saudara sekalian, pertanyaan apa yang akan diajukan, ketakutan. Banyak orang gagal karena sudah takut lebih dulu loh. Banyak orang gagal itu karena sudah takut lebih dulu, bukan karena dia tidak bisa, bukan karena dia tidak mampu. Takut itu membuat semua potensi hidupnya mandek dan seperti tertutup. Gak bisa ngalir keluar. Musuh kita ada yang namanya kekhawatiran, ada yang namanya depresi. Kalau Anda sudah usia 40-an ke atas seperti saya, Anda kadang-kadang tahu apa artinya namanya depresi. Kalau bahasa Facebook, ya, bahasanya kurang dolan katanya, saudara. Kalau Anda lihat di Facebook ada orang nulis kurang dolan, butuh piknik. Nah, itu stres itu. Itu stres itu, serius. Dan itu memang nggak bisa, ya. Saya sendiri ini sama Ibu Liana saya mikir, iya ya, aku sama Liana ini kan ke banyak tempat. Minggu lalu aja, Minggu di Rembang, Selasa di Purwokerto, saudara sekalian, ya. Saya berpikir kalau bepergian pelayanan, ya, kadang-kadang kalau di luar negeri, ya, sama cari-cari kesempatan. Nah, besok Mei pelayanan ke Bangkok, saya atur dulu pergi ke Singapura, adiknya Liana lalu ke Bangkok 4 hari, rencana mau ke Vietnam. Saya banyak pergi, saudara. Ternyata orang pergi itu nggak langsung lepas dari stres. Orang pergi itu nggak langsung lepas dari depresi. Banyak di antara Anda bilang, enak ya kayak Pak Gideon pergi sana, pergi sini. Belum tentu, saudara sekalian. Orang Jawa bilang, wang sinawang. Musuh kita itu banyak. Bahkan sudah dolan pergi jauh pun, belum tentu depresi hilang dari hidup kita. Belum lagi perkara-perkara yang bernama roh jahat. Belum lagi perkara-perkara musuh yang namanya egoisme. Ketika Tuhan meminta kita untuk mungkin menabur sesuatu, tapi kita menahannya karena ada rasa iman-iman di hidup kita. Rasa iman-iman yang seolah-olah mengalahkan kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Dan kita jadinya tidak melakukan kehendak Tuhan. Itu musuh.
Ada banyak musuh, kita bisa mendefinisi banyak musuh. Tapi hari ini saya berdoa, Tuhan Roh Kudus akan mendorong Anda, memberi hikmat Anda pada masa-masa susah Anda, pada masa-masa takut Anda boleh saudara sekalian menikmati penyembahan yang mengalahkan musuh-musuhmu. Waktu Anda mungkin sedang mengalami kelemahan, Anda bisa berseru kepada Tuhan, Yesus memegangku. Come on. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yang ngerti lagu ini katakan dengan saya, syukur katakan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Sekali lagi, bersyukur katakan Yesus. Yesus memberiku kemenangan. Saudara, seorang penulis wanita Kristen di Amerika, Holly Kurtz, menuliskan bahwa worship is an act of war against the enemy of our hearts. Penyembahan adalah tindakan peperangan. Penyembahan itu bukan sekedar nyanyi-nyanyi, lagu-lagu, kata-kata manis dikasih dengan melodi, dibalut dengan nada, dengan birama tertentu. Saudara, hamba Tuhan ini berkata, worship is an act. Penyembahan adalah sebuah tindakan peperangan melawan musuh di dalam hati, di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara sekalian, kalau kita tahu di dalam pujian penyembahan itu ada kuasa Tuhan, apa yang seharusnya kita lakukan? Yang kedua, kalau kita tahu dalam pujian penyembahan itu ada kuasa Tuhan, yang kedua seharusnya ini yang kita kerjakan. Accept your power. Terimalah kekuatan dalam hidupmu, ya. Terima kekuatan di dalam kehidupan Anda dan kehidupan saya. Terima kekuatan itu. Terima kekuatan, accept your power. Dalam pujian penyembahan yang penuh kuasa Tuhan itu, terimalah kekuatanmu di hadapan Tuhan. Nah, saudara, Yesaya pasal 40 ayat 31, kalau kita belajar bersama-sama Yesaya pasal 40 ayat 31, saudara sekalian ya. Yesaya 40 ayat 31 itu adalah salah satu bagian firman Tuhan yang cukup terkenal ya. Kita tunggu sebentar ya. Anda bisa buka Alkitab Anda, Yesaya 40 ayat 31, Alkitab berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan ya. Kita buka bersama Yesaya pasal 40 di dalam ayat yang ke-31, saudara sekalian ya. Ayat yang ke-31 Yesaya pasal 40. Mari saudara sekalian kita membaca apa yang ada di depan yang berwarna hijau. Bersama baca dengan sukacita. Katakan 2 dan 3. Sekarang, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Katakan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Nah, mari kita belajar, saudara. Menanti-nantikan Tuhan itu berasal dari sebuah kata bahasa Ibrani kafah. Kafah, saudara sekalian. Dan kata kafah itu diterjemahkan dalam beberapa kata dalam bahasa Inggris. Yang pertama binding or twisting. Jadi seperti dua buah tali yang dipilin, dijalin ya. Kayak Anda ngepang rambut anak perempuan Anda yang cukup panjang, saudara sekalian. Sebagai hasilnya Anda mendapatkan satu jalinan rambut yang kuat ya. Yang kalau saudara sekalian ya, yang bakoh, yang kuat. Ya itu seperti itulah kafah. Ya, tetapi orang yang binding, orang yang twisting, orang yang melekat kepada Tuhan, saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Kata bahasa Inggris kedua yang dipakai adalah expect, mengharap-harapkan Tuhan, mereka mendapatkan kekuatan baru. Kata ketiga bahasa Inggris yang dipakai untuk menerjemahkan kafah adalah kata wait, saudara, kata menunggu. Nah,
luar biasanya ketika kata ini dalam bahasa Inggris, kalau Anda lihat kamus Strong, saudara sekalian, Anda akan menemukan kata kafah ini, orang yang menanti-nantikan Tuhan ini, mereka binding twisting dengan Tuhan, mereka expect Tuhan, mereka menunggu Tuhan, wait in. Nah, mereka menunggu Tuhan salah satunya dalam konteks penyembahan kepada Tuhan. Jadi ini bagian firman Tuhan dapat kita pahami ini. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam penyembahannya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam worship-nya kepada Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam penyembahannya kepada Tuhan. Mereka mendapatkan kekuatan baru, saudara sekalian. Berjalan tidak menjadi lemah, berlari tidak menjadi lemah. Berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lesu. Ada sukacita, kekuatan baru mengalir sementara mereka kafah menanti-nantikan Tuhan dalam penyembahan. Itulah sebabnya saudara sekalian, kalau kita tahu yang kedua bahwa dalam pujian penyembahan itu ada kekuatan Tuhan, seharusnya kita belajar untuk terus menerima kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Yang menangkap katakan amin. Kisah Rasul pasal 16:25, nanti Anda baca di rumah aja. Ayat 25 catatan Alkitab, Paulus dan Silas memuji dan berdoa dan memuji Tuhan. Ayat 26 kesananya adalah isinya mujizat Tuhan. Gempa terjadi, penjara dibuka, mereka lepas. Tapi jangan melihat dari ayat 25 ke 26, 27. Lihat dulu dari 25 ke 24, 23, 22, 19, 18, ayat-ayat yang ke belakang. Apa yang terjadi? Itu hari yang melelahkan buat mereka. Itu hari yang menekan hidup mereka. Sejak pagi mereka sudah dikejar musuh-musuh mereka. Ditangkap, dipukuli, saudara. Dipukuli, saudara. Lalu ditaruh di depan pengadilan. Pokoknya dituduh, saudara sekalian, mengalami akusasi. Saudara dituduh tanpa bisa membela diri. Pokoknya gak boleh ngomong. Diam, kamu salah. Ditekan aja. Tiap kali ngomong, gua jues. Sudah pernah lihat videonya orang polisi Purbalingga yang paling terakhir itu ya. Yang ada orang mungkin memang mabuk kah naik mobil ngaco di Purbalingga puter-puter, wah itu orang kasihan ya, dihakimi masa, dikeluarkan dari mobil, ya ngomong sitik gua juas, udah nggak ada belas kasihannya. Paulus kira-kira demikian, sepanjang hari ngomong apa, diam lu, pukul, buak, dihajar. Malamnya dimasukkan ke penjara paling bawah. Nah, struktur penjara paling bawahnya di Roma sana, itu seperti sesuatu yang turun ke bawah. Jadi kalau penjara paling tengah, penjara paling bawah, penjara paling tengah maksud saya itu adanya di bawah. Saudara, nah itu nggak enaknya ini. Orang yang tahanan di atas kalau kencing-kencing, ngalirnya turun ke bawah. Jadi itu baunya pesing banget. Belum segala kotoran-kotoran turunnya ke sana. Tikus, kecoa, nggak usah tanya. Itu hari yang melelahkan. Itu hari yang seharusnya mereka, Tuhan kenapa seperti ini? Hari yang paling capek. Tapi luar biasanya Kisah Rasul pasal 16 ayat 25, mencatat orang-orang yang telah dipukuli sepanjang hari ini, orang-orang yang telah ditekan sepanjang hari ini, orang-orang yang telah dipojokkan sepanjang hari ini, yang seharusnya dalam keadaan paling stres, paling depresi, adalah orang-orang yang berdoa dan memuji nama Tuhan. Saya percaya, saudara, di tengah-tengah situasi yang menghimpit hidup mereka itu bukan hanya mereka memukul musuh mereka, tapi mereka sendiri kemudian menerima kekuatan daripada Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Dan kenapa itu terjadi? Mereka terima kekuatan saat mereka terus menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Bisa dibayangkan, Anda perlu tahu saudara sekalian, hidup ini memang tidak mudah. Dan saya mohon izin bersaksi, telah mengalami masa-masa di mana kadang-kadang rasanya itu nggak ada kekuatan. Apalagi kalau mikir sakit penyakit ini, ya. Ini berarti sudah, kalau saya berarti ini sudah 11 tahun, sudah 11 tahun. Ada di masa-masa di mana rasanya lemah dan tidak mampu dan tidak kuat, ya. Tapi tiap kali saya memuji Tuhan, Tuhan kasih kesegaran baru. Salah satunya, Tuhan sering kali ingatkan saya lagu ini. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya
Tuhan punya rencana. Tiap kali saya ketemu kalimat itu, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Itu rasanya kekuatan baru datang di hati ini. Memang hidupnya Gideon tidak sempurna. Hidupnya Gideon 11 tahun punya penyakit. Saya punya pergumulan sendiri yang isi saya mungkin lebih banyak tahu, kelemahan sendiri. Tapi setiap kali masuk dalam hadirat Tuhan, dan saudara sekalian bukan sekedar memakai lagu-lagu untuk menipu diri sendiri, tidak. Tetapi memakai penyembahan untuk menerima kekuatan daripada Tuhan, maka kekuatan Tuhan hadir dalam hidup kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Nomor 3 yang paling akhir, kalau kita tahu dalam pujian penyembahan saudara sekalian ada kekuatan daripada Tuhan, maka kita perlu belajar melakukan perkara ketiga ini, yaitu kita perlu belajar shape your future. Bentuk masa depan dalam hidupmu. Bentuk masa depan dalam hidupmu. Lewat apa Pak Gideon? Lewat kesempatan memuji dan menyembah. Kok iso Pak Gideon? Bukankah memuji menyembah itu cuma lagu, kata-kata? Bagaimana bisa shape my future, membentuk masa depanku, menentukan, menubuatkan, mengarahkan, memastikan masa depanku di dalam Tuhan. Salah satunya lewat pujian penyembahan. Amsal 18 ayat 21 tadi kita sudah baca. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan hasil atau buahnya. Saudara, Alkitab sendiri yang mengajar sama kita. Gema lidah Anda. Gema lidah Anda. Apa yang keluar dari mulutmu, kata-katamu, saudara, akan menentukan buahnya yang akan kau makan dalam hidup Anda. Sementara Anda terus mengatakan bahwa Anda tidak bisa, memang itulah yang terjadi. Makanya sekarang saudara sekalian, saya kalau omong-omong sama orang-orang, orang muda atau orang tua, saudara sekalian, yang tanpa sadar selalu berkata, saya nggak bisa Pak Gideon, saya nggak bisa. Kadang-kadang saya akan pegang bahunya dia, dan saya akan berkata sama dia, Deso, oh bukan Deso maksudnya. Saya akan ngomong gini, Pak coba dipikirkan, tidak bisa atau memang tidak mau. Coba dicek omongannya. Tidak bisa apa tidak mau? Saya nggak bisa ngampuni Pak Gideon. Pak, tidak bisa apa tidak mau? Ibu-ibu beberapa berkata, Pak saya nggak bisa. Saya akan bilang, Bu, nggak bisa apa nggak mau? Nanti kalau sampai dia, ya saudara, pengalaman saya menunjukkan memang banyak orang sebetulnya nggak mau, bukan nggak bisa. Tentang mengampuni itu banyak orang yang tidak mau, bukan tidak bisa. Ya, saudara sekalian, nyatanya ada pria-pria atau wanita-wanita yang lain. Ini contohnya yang mungkin ya, mereka bisa menerima suami atau istri mereka yang mohon maaf telah berselingkuh pulang ke pangkuan mereka, karena mereka mengambil keputusan untuk mau mengampuni. Nah saudara, lidah kita itu punya kekuatan demikian. Sampai akhirnya mulutnya orang ini bisa diubah. Ya Pak, saya enggak mau. Nah kalau enggak mau, sekarang pertanyaannya, mau enggak untuk mengampuni? Ya beberapa orang berkata, ya Pak saya mau. Nah sekarang doa sama saya. Katakan, Tuhan saya mau mengampuni. Biasanya saya lihat ya, 1, 2, 3 kali orang berkata, Tuhan saya mau mengampuni itu terbata-bata. Enggak los. Tapi begitu dia mulai mengatakan lebih jauh, saya mau mengampuni Tuhan. Saya mau mengampuni Tuhan. Saya mau mengampuni sampai hancur hati. Mulai hati dan pikirannya sepakat dengan mulutnya. Saya mau mengampuni Tuhan. Dan saya lihat banyak orang mengalami kekuatan, kemenangan daripada Tuhan. Kenapa? Gema lidahnya sudah dibenarkan. Gema lidahnya, saudara sekalian, menentukan buah hasil yang diterimanya. Nah kembali kepada firman Tuhan. Shape your future. Apa yang Anda gemakan, itu yang akan Anda makan buahnya, hasilnya. Kita telah melihat itu dalam hidup seorang yang bernama Yabes. Sekali lagi untuk kesekian kalinya kita lihat.
1 Tawarikh pasal 4 ayat 10, kita coba buka Alkitab ya saudara. Anda tahu kisah ini, dari segala kisah, ini salah satu kisah yang cukup aneh. Kenapa? Karena nama Yabes ini tidak pernah disebut di bagian mana lain pun dari Alkitab. Sampai tiba-tiba keluar di ayat-ayat 1 Tawarikh pasal yang keempat ini, saudara sekalian, ayat yang ke-10 ya. 1 Tawarikh pasal yang keempat di dalam ayat yang ke-9, 10 ya. Setelah ini pun nama Yabes tidak pernah dibahas. Kesaksian Alkitab saudara di bagian ini, tapi bagian ini memang sesuatu yang luar biasa. Alkitab ayat 9 berkata, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Saudara sekalian, inilah Yabes kemudian. Yabes berseru kepada Tuhan Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Tuhan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ini doa Yabes yang terkenal, saudara sekalian. Yabes shape his future, ya. Kenapa saudara sekalian? Dengarkan baik-baik. Nama Yabes artinya dilahirkan dengan kesakitan, sesuatu yang artinya negatif. Latar belakang hidupnya mungkin tidak baik, tapi dia membentuk masa depannya. Dia berbicara kepada masa depannya. Dia berdoa kepada Tuhan tentang masa depannya. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah pengaruhku. Kiranya tangan Tuhan melindungi aku dan menyertai aku dan melindungi aku sehingga aku dilepaskan dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yabes bicara kepada masa depannya. Dengan demikian dia membentuk, saudara sekalian, masa depannya. Nah saudara sekalian, belajarlah. Gemakan lidahmu dalam pujian penyembahan yang akan membentuk, memberkati hidupmu. Shape your future. Ya. Orang dunia tahu loh prinsip ini ya. Saya sebetulnya pengen setel video, tapi terus terang hati nurani saya nggak kuat. Nanti kalau pulang ya, cari YouTube, buka, tulis kata kuncinya. Backward masking, BACKWARD, backward masking. Itu video seminar sejak zaman saya remaja, nunjukkan bahwa khususnya di musik-musik rock itu lebih banyak, itu ada pesan-pesan yang dimasukkan ya, apalagi kalau tape-nya, kaset itu mungkin kan muternya begini ya. Kalau pitanya diputer berbalik begini, itu ada pesan-pesan yang tersembunyi yang bisa mempengaruhi para pendengarnya. Saudara sekalian ya. Apalagi kalau Anda nih di sini ya, yang jelas-jelas dengarkannya namanya death metal. Nah, metal kok death, sudah jelas. Itu isinya ya. Kayak asu jegok, saudara sekalian ya. Aku ngrungokke ora mudeng. Apa iki ya? Tapi saudara sekalian, lebih daripada kata-katanya, spiritnya Anda bisa rasakan. Coba dengerin, kalau Anda orang udah biasa nyembah Tuhan, enggak betah sampai 3-4 menit dengerin kayak gitu ya. Saya ini orang senang musik. Terakhir saya suka ya kadang-kadang cari-cari musik ya, yang saya tahu nadanya agak enak. Saya sempat cerita sama Anda, saya senang satu lagunya Linkin Park, namanya judulnya 6 ya, NUMB. Tapi saya senang itu karena musiknya ya, ada gitu-gitunya. Saya senang yang gitu-gitu. Tapi begitu saya coba dengerin lebih banyak, saya rasanya nggak sejahtera. Saya nggak bisa ngomong apa yang salah, tapi ada sesuatu yang disimpan di sana. Nah, beberapa lagu-lagu itu kan jelas. Saudara saya jangan heran, beberapa lagu-lagu itu bilang gini, seks itu bebas, nikmati saja. Narkoba itu baik, itu kan cuma kata papa mamahmu saja yang reseh. Teman-temanmu oke, they feels good, nikmati saja. Narkoba, seks, nggak heran ya. Orang-orang yang dengar message kayak gitu di telinga mereka, mereka shape their future. Mereka membentuk masa depan mereka. Gak heran kalau akhirnya mereka terikatnya sama narkoba, sama seks. Gak heran, karena mereka sudah shape their future. Mereka menentukan arah mana ke depan akan bergerak di hidup mereka. Nah, itu butuh sebuah keputusan yang kuat untuk melepaskan diri, saudara sekalian. Saya
baca berita sih ya, saudara sekalian. Saya agak heran juga, tapi itu memang perlu cek-recek ya. Katanya Pak Jokowi mendengarkan musik metal 100 menit per hari, katanya demikian, 100 menit. Saya nggak tahu apakah itu sebuah kebenaran, saudara sekalian. Tapi memang dia mungkin suka cadas ya. Makanya paling tidak dia modelnya keras, kalem tapi keras ya. Lawan Freeport dia panteng terus. Mungkin sifat itu terbentuk dalam hidupnya. Tapi lebih daripada itu saudara sekalian, ada banyak musik yang sebetulnya materialnya disimpan isi seks bebas, narkoba bebas, saudara sekalian, tentang perkara-perkara perzinahan, tidur sama wanita situ, tidur sama pria situ. Dan orang-orang yang mendengar tanpa sadar, saudara, seperti sedang membentuk masa depan mereka. Kenapa? Dengar baik-baik. Karena di kata-kata, di mulut kita, di lidah kita, di pujian kita, di penyembahan kita, itu betul-betul ada kekuatan untuk membentuk masa depan kita. Kalau sejak hari ini Anda belajar begini, saudara, membentuk masa depan. Mungkin hari ini Anda belum sembuh, ya. Mungkin hari ini Anda belum sembuh, tapi Anda berkata, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulih. Kaulah Tuhan pemulihku. Kau pulihkan hidupku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau Tuhan pemulihku. Saudara sekalian, hari ini Anda belum lihat, tapi Anda dengan setia terus menyanyikan itu, menyembahkan itu ya. Salah satu hal yang paling sering saya kerjakan dengan Ibu Liana lewat di tanah yang barusan kita miliki ini, khususnya waktu 2013 sempat kita deal, tapi waktu mau transaksi kemudian gagal. Salah satu yang sering kami lakukan adalah ketika lewat di depan tanah itu kita berkata, terima kasih Tuhan, tanah ini punyamu. Terima kasih Tuhan, Engkau menyediakannya buat Betel Area. Kamsya Tuhan, waktunya akan tiba, kami menerima semua ini di dalam nama Yesus. Apakah dalam jangka waktu 3 tahun kita telah melihat semua diberikan? Belum. Tapi apakah kita terus berkata-kata? Ya. Kenapa kita berkata-kata memakai mulut lidah kita, kata-kata kita, saudara sekalian, kata-kata yang membentuk masa depan kita. Kita berkata, thank you Jesus, ini punyamu. Terima kasih Tuhan, akhirnya penyediaanmu akan datang. Dan ketika kemarin semua diselesaikan, kita hanya bisa berkata, sungguh Tuhan telah melaksanakan kebaikannya kepada kita. Yang ngerti katakan amin. Saudara, shape your future. Salah satu cara, salah satu hal, sebentar lagi saya akan akhiri khotbah. Saya percaya Anda bisa membentuk terus masa depan Anda lewat pujian penyembahan Anda. Kenapa? Sebab ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Satu lagu ini, nanti sejak April kita mungkin akan lebih rutin nyanyikan, khususnya di akhir ibadah. Saya mau tutup kita dalam firman Tuhan, tapi biar Anda menangkap, Anda menikmati, dengarkan baitnya di bagian pertama, saudara sekalian. Setelah itu nanti bagian kedua, ketiga saya ingin ajak Anda menyembah Tuhan, dan biarlah lagu penyembahan ini membentuk masa depan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan memperluas
masa depan kita, angkat tangan kita. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku, ya Yesus, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Saudara sekalian, sementara menutup mata, saya ingin menceritakan tahun 2012 gereja ini kita masuk dalam satu tahun yang bernama The Year of Jabez. Tahun-tahun itu adalah tahun-tahun di mana kita telah mendoakan doa seperti ini. Kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah pengaruh kami. Dan sejak tahun 2012 itulah yang Tuhan kerjakan lebih lagi. Dengarkan, kita berdoa, Tuhan menjawab doa kita. Kita membuka mulut, Tuhan melaksanakannya di dalam nama Yesus. Sejak hari itu kami melihat bagaimana kami dibawa kepada perkara-perkara yang tidak pernah kami pikirkan. Pelayanan-pelayanan di banyak tempat, pelayanan-pelayanan di luar negeri, gereja yang bertambah luas, jemaat yang bertambah-tambah banyak, saudara sekalian. Itulah perluasan dan kebaikan daripada Tuhan, berkat yang melimpah-limpah. Tahukah Anda kalau malam hari ini Anda menyembah Tuhan, Anda membentuk masa depan Anda dengan Tuhan, Tuhan mengerjakannya dalam hidup Anda. Mari bersama-sama kita bersyukur, angkat tangan kita kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menerima berkat dan anugerah-Mu. Haleluya. Sebenarnya dia katakan, berkat-Mu melimpah Tuhan di hidup kami, kebaikan-Mu sempurna menjaga langkah hidup kami, rahmat-Mu melimpah. It's
sehingga kesakitan